Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta dunia mistis dimanapun Anda berada, berjumpa kembali lagi di channel Kiblarak. Kuatkan iman, kuatkan akidah, jaga sholat. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini sekarang saya sudah bersama seorang pengkoleksi barang atau benda hasil penarikan, ya. Dan buat pecinta dunia mistis dimanapun Anda berada, hari ini adalah spesial di mana channel Kiblarak telah mencapai 1000 subscriber. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada yang sudah mendukung channel Kiblarak dari awal berdiri sampai saat ini. Mudah-mudahan channel Kiblarak bisa terus berkembang dan bisa memberikan sedikit informasi atau ilmu-ilmu yang bisa kalian terima. Dan langsung saja buat pecinta dunia mistis dimanapun Anda berada yang baru bergabung di channel Kiblarak ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, like, dan share-nya ke teman-teman kalian agar channel Kiblarak ini terus berkembang. Oke, langsung saja kepada narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bang Pian. Oke. Bang Pian, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Oke ya. Ya, pecinta dunia mistis dimanapun Anda berada, Bang Pian ini adalah seorang pengumpul benda atau ibaratnya suka menarik ya. Suka menarik benda-benda gaib. Seperti apa benda-bendanya? Langsung saja Bang Pian bisa ditunjukkan kepada pecinta dunia mistis. Yang pertama ini dulu ya. Yang pertama nih. Oke. Di sini ada 3 barang. Ini ada 1, 2, 3. Nah, ini ada 3 barang. Masih ada barang yang lain lagi ya, Bang Pian ya? Oke, kita bahas 3 barang ini dulu deh. Kalau dilihat barang ini seperti kris. Iya. Iya. Nah, untuk kris ini proses dapatnya itu lokasinya di mana itu? Kita waktu itu proses penarikannya ada di Gedung Belanda ya. Gedung Belanda. Yang di titik pusatnya ada di Warung Ayu. Tuh. Oke. Gedung Belanda itu. Gedung Belanda itu. 3 barang. 3 barang ini di Gedung Belanda itu. Ya. Cuma Caranya. beda-beda tempat, beda-beda lokasi. Beda, ada ya. yang di sumur, ada yang di pohon, dan ada juga yang di tempat ininya, yang gedung waletnya. Gedung waletnya. Oke. Nah, kalau yang seperti kris ini bisa dilihat, ini itu lokasinya yang di sumur kan? Ini yang di sumur. Ini yang di sumur. Yang di sumur. Nah, proses mendapatkan di sumurnya itu apa ketika Bang Pian lagi ngambil air di sumur atau memang lagi apa? Apa dia keluar sendiri kayak gitu? Enggak. Pada waktu itu kan kita lagi pada nyari berburu apa tuh toke. Oh, toke ya. Waktu itu kita lagi sedang nyari toke. Nah, kebetulan dapat informasi katanya di dekat sumur itu ada toke. Ternyata kita sampai di situ yang kita temuin bukan toke. Tapi ini sebuah barang. Sebuah barang. Iya. Dia langsung tergeletak begitu aja atau memang ada dia adanya di posisinya ada di dalam sumur. Oh, di dalam sumur. Posisinya ada di dalam sumur. Berarti Bang Pian ini sempat narik, sempat ngangkat lah, ibaratnya ngangkat ya. Karena memang posisinya di dalam sumur. Karena posisinya di dalam sumur itu sempat kita angkat. Angkat pun juga posisi di sumur itu kelihatan. Oh, kelihatan. Kelihatan karena dia ada di selapan batu. Batu ya? Iya, kan begitu tuh di batu sumur. Oh. Sumurnya itu sumur yang kerek itu ya? Iya, sumur kerek. Sumur ada yang di situ. ini. Lagi gini aja. Oke. Nah, pada waktu itu udah kita tarik. Ya alhamdulillah. Ini. Oke, ini yang di sumur. Yang Dan di yang sumur. satu lagi ini seperti pedang Nah, ya? iya. Itu di ini pohon. lokasinya di pohon. Iya. Di pohon posisi Di pohon. dia itu seperti apa? Sama, dia pun adanya di atas bukan di bawah. Oh, di atas. Dia ada Pohon di atas. pohon apa? Jenis pohonnya? Dia pohonnya pohon nangka. Pohon nangka. Iya. Lumayan besar pohonnya. Lumayan besar tapi nggak tinggi. Oh, gitu. Itu gampang dilalui sama tangan kita, Oh, gampang Iya, dijangkau ya. dia jangkau pokoknya. Hmm. Oke, betul. Oh ini. Cuman dia sendiri nggak langsung nampak. Cuman yang pertamanya ini sosok bener toke.
Tokenya ukurannya besar atau kecil? Tokenya sih nggak terlalu besar, ya lumayan 2 jengkal. 2 lumayan jengkal, ya. Ada segede lengan. Ya. Cuman pas ketika kita tangkap itu toke, yang kena bukan tuh toke, malah gitu. ini barang. Oh, jadi wujudnya itu toke, ya, wujudnya toke, tapi ketika ditangkap oleh Bang Pian ini, oh seperti barang. Itu. Cuman kita juga nggak tahu ya yang namanya posisi begitu ya, entah karena apa tokenya ke dalam, karena kan waktu itu di pohon nangkanya juga bolong. Oh, pohon nangkanya tengah-tengahnya bolong? Ya, pohon nangkanya bolong. Nah itu ngitenin apa karena tokenya menghindar, apa ini dia tokenya. Gitu, ya. Itu aja sampai sekarang masih kita iniin. Dan yang ini, yang kali ini di gedung walet. Di gedung walet, di gedung waletnya. Persis di gedung waletnya. Seperti apa posisi waktu itu? Kalau posisi ini cuman karena kita pertama kali kita dibagelin. Oh, dibagelin. Dilempar, ada yang lempar? Ada yang lempar. Kayak sebuah kerikil. Oh, kerikil. Cuman yang kita cari tuh kerikil nggak ada. Nggak ada sama sekali tuh kerikil. Cuma suara-suara aja. Oh, suara seperti kerikil jatuh atau kerikil yang ngelempar kayak gitu. Sekali, 2 kali, yang ketiga kalinya suara orang ngedehem. Gitu doang. Oh gitu. Sebelum benda ini ketemu. Dan setelah itu setelah itu pas anak-anak udah mau memutuskan untuk pulang, nah itu baru ini bagel tepluk. Oh. Ini pun kena salah satu teman kita. Oh gitu, badannya iya. Baru dapat ini. Dari ketiga ini boleh nggak ada dibuka gitu deh, boleh diliatin isi dari benda-benda ini. Ini ya. Kalau ini yang disebut golok ciomas. Golok ciomas ya. Yang disebut ciomas. Nemunya udah seperti ini. Seperti ini. Udah bentuknya emang udah ada gagangnya, udah seperti ini. Dan ada tulisan-tulisan lafaz Allahnya gitu. Arab gundul ini ya. Cuman kali ini kan bentuknya pisau. Ya, pisau ciomasnya. Seperti ini goloknya. Kalau yang ini tusuk konde. Ini tusuk konde. Ya, ini seperti kris tapi itu pun kita ngalamin, kita juga pernah dimimpiin. Oh gitu, sempat dimimpiin. Seperti apa mimpinya? Orangnya seperti sintren. Sintren itu bisa dia seperti apa ya? Sinden. Oh, sinden. Seperti sinden. Oh, ini ya. Tajam. Kalau yang ini terakhir? Kalau yang terakhir ini dia cuma nggak bisa dibuka ya. Kalau dia udah mati begini. Jadi kalau dilihat emang bentuknya ini seperti mainan anak-anak. Iya, benar. Iya, benar ya. Seperti mainan anak-anak. Seperti mainan anak-anak yang memang ibaratnya anak-anak juga bisa ada gitu kan, miniatur apalagi seperti pedang ini ya. Ini kalau dibuka ini ada isinya. Ada. Oh, ada. Isinya itu bukan artian makhluk halus ya, tapi tapi isi pedangnya gitu lah. Iya, isi pedangnya memang ada. Bisa kita kasih tahu dari buntutnya aja ya. Dari buntutnya aja. Dari ekor pedangnya bisa kita bahwa ini benar ada pedangnya. Ini tuh ya, memang ada isinya karena memang dia udah jadi satu dengan sarungnya, jadi nggak bisa dibuka itu keras ya. Ya, nah dari ketiga barang ini Bang Pian, menurut Bang Pian ini apakah semuanya memiliki khodam gitu, penunggu, atau memang tidak ada gitu? Kalau untuk pengalaman yang kita tahu saya memang ini memang ada semua. Ada semuanya. Ada semuanya. Ketiga-tiga ini pun ada. Dan selama menyimpan barang ini yang ketiga barang ini, adakah kejadian-kejadian aneh, misalkan seperti golok ini bisa kebuka sendiri atau bergerak sendiri, atau kejadian-kejadian aneh yang Bang Pian alami? Kalau untuk kejadian aneh sih ada, tapi gimana ya kita untuk ininya, kesimpulannya kita sih nggak terlalu kita ambil ini. Itu juga istri yang nyaksiin. Seperti apa? Kan kalau ini barang ini kan kita taruh di lemari. Iya. Nah itu setiap malam Jumat ini
lemari itu seperti dalamnya kalau kata ini mah kayak ada tikus. Oh gitu. Gerbek. Oh. Iya. Selalu bunyi. Nah, pada terakhir kalinya istri ngalamin, kita bilang apa itu suara tikus. Yang bikin kaget istri itu lemari itu bergerak, jalan. Lemari bergerak. Nah, di dalamnya itu ya. Ya, itu doang kejadian yang nah, pecinta dunia mistis dimanapun Anda berada, selain koleksi 3 barang ini, ada juga barang yang memang juga didapatkan juga di tempat lain ya, bisa ditunjukkan barang yang dapat dari tempat lain ya. Nah ini nih, dari kemasannya aja sudah bikin merinding ya, pecinta dunia mistis. Buat kalian jangan lupa subscribe ya channelnya Kiblarak. Oke, ini 3 juga ya, ini 1, 2, dan 3 barang ini juga ditemukan di tempat yang berbeda ya, benar. Tapi 2 lokasi ya, 2 lokasi. Lokasi ini di Gedung Walet tadi. Nah kalau lokasi ini itu di mana? Ini adanya di Waksong. Oke. Waksong Warung Pojok. Memang nggak jauh dari tempat Gedung Walet sih, cuman lumayan beberapa kilometer dari situ. Oke. Ya. Dan kalau dilihat dari ketiga barang, nah ini nih yang menarik nih, bungkusannya ini, pecinta dunia mistis. Oke, bisa dibuka isinya tuh seperti apa? Kalau ini asli kain kapan. Oh ini kain kafan. Ini asli kain kafan. Dia punya bungkusan asli kain kafan. Udah banyak yang lihat, ya silakan, aslian bener kain kafan. Ini pun bukan dari kita ataupun ini emang udah dapat begini. Oh gitu. Ini namanya bendanya apa nih? Kalau dari jenis, jenisnya ini seperti cemeti. Cemeti. Kalau dari jenis seperti cemeti. Tuh ya, pecinta dunia mistis, ini barangnya, bendanya. Ini terbuat dari kuningan ya, kuningan. Dan proses waktu itu penemuannya atau pengangkatannya seperti apa? Kalau untuk penemuan dan pengangkatannya sama, emang kita waktu itu emang lagi sedang berburu toke ya. Oke. Ya. Terus yang kedua juga kita memang berkebun juga di situ. Awal cerita kita ini nemu barang. Iya. Pada waktu itu kita sedang berkebun. Setelah berkebun kita babat ngelakuin di siang hari, kita istirahat. Tanpa disengaja ya, kita ya namanya lagi ngebun kelelahan, habis makan ketiduran. Ketiduran ya, di saung lah atau di gubuk ya? Iya benar. Iya, di gubuk. Pas pada waktu itu kita tidur kurang lebih itu ada 15 menit. Nah itu kita bermimpi ketemu aki-aki. Cuman dia ngebilangin, Tong, nih gua kasih, gua liat lu rajin, nih gua kasih. Yang pertama, lu jangan percaya sama di barang, tetap kuasa Allah yang lu percaya. Betul. Itu kata tuh aki-aki. Nah terus dia berpesan seperti itu doang. Dia bilang seperti ini, sarungnya di pohon rengas, kerisnya ada di pohon kelapa. Oh gitu, kerisnya ya ada di pohon kelapa. Iya benar. Nah terus setelah itu cuman lo ambil di malam Jumat Kliwon. Nah karena kita emang namanya tidur, kita pikir kan kembang tidur. Iya, mimpi itu hanya kembang tidur kan. Kalau kita pikir mah iya. Nah sampai ketemu teman ngajakin berburu toke. Waktu itu juga udah mimpi kita itu yang kita iniin itu udah lewat lebih dari seminggu. Oh udah lebih dari seminggu. Kita udah gak kita heroin. Nah pas kita lagi sedang berburu toke, nah itu tiba-tiba kita ingat, kok kenapa ingat sama tuh mimpi kita? Iya, mimpi yang akhir itu. Kita bilang masa sih, kata kita gitu. Ya udah kita ini. Nah pas begitu kita memang toke memang kagak ada. Memang nggak ketemu toke. Yang ada kita lihat kok apa nyala. Karena dia punya pohon itu kan sama, dia juga bolong tapi di bawah pohon apa itu? Pohon rengas namanya. Dia besar tapi dia beruak. Nah di situ ya kita suluin, emang ada ini, kata kita mah kok
ada barang apa ini kata kita. Nyala gitu. Itu nyala. Iya, emang bersinar. Cuman yang namanya teman ya kita juga berpikir sama. Masa sih harta karun kita. Ya udah kita coba. Kita ini ambil. Nah, terus udah ketemunya ini. Ketemunya ini. Nah, cuman yang kita bilang nyala karena yang sebagian nggak kebungkus sama ini. Sebagian nggak kebungkus. Nggak terbungkus sama kainnya. Berarti yang kebungkus sama kainnya cuma setengah doang. Nah, ini yang kainnya ini ada di pohon kelapa tuh. Gitu. Ada di pohon kelapa tuh. Kalau ini dapatnya di pohon rengas. Di pohon rengas, kalau ini di pohon kelapa. Ininya pohon kelapa. Emang enggak jaraknya brandeng. Ya ada gitu. semeter lah, brandeng. Dan posisinya berarti gali dulu ya, untuk mendapatkan kayak ini gali dulu. Memang kita gali. Karena posisinya ada di tengah-tengah bolong tengah bolongan itu pohon rengas itu. Kita iniin ya, kita yang namanya itu ya seadanya alat. Seadanya alat. Emang waktu itu kan kita temen bawa golok buat apa? Takutnya yang namanya babat-babat ini buat ngambil takut ular doang. Yang namanya di malam hari. Oh iya, posisi jadi nyari tokenya itu di malam hari. Di malam hari. Di malam hari. Itu. Dan ini emang asli kain kapan? Nah, asli kain kapan? Dan posisi nemunya juga atau dapatnya pun ibaratnya ke gulung-gulung seperti ini atau memang rapi dia itunya? Dia begini aja. Begini aja. Awal yang kelihatan cuma sedikit ini, gitu. Dia di sini posisi dia. Nih. Posisi dia di sini. Nah, ini sarungnya ini ada di pohon kelapa. Gitu. Ini aja udah. Nih, posisinya di pohon kelapa. Dan yang kelihatan itu pala ininya. Bener, pala. Palanya yang kelihatan karena memang kebungkus. Dan ininya mendem ke bawah. Ke bawah ya, ke tanah ya. Iya. Dan ini barang yang pertama dan ada juga barang yang selanjutnya ini batu. Nah, kalau ini batu ini namanya batu apa? Nah, kalau ini batu pusar bumi. Batu pusar bumi. Oke. Dari keanehan atau keunikan? Nah, kalau buat keanehan, kalau keunikan yang saya rasain ya, pada waktu itu saya lagi sedang nyiram. Iya. Pas begitu nyiram, istri duduk di saung di gubuk. Iya, gubuk. Nah, dibagel nih dari atas pohon rengas. Nah, istri sih nggak ngeroin, dia yang namanya istri ya nanya, ngebagel kata gitu. Nah, siapa yang ngebagel? Gitu. Kan lagi megang ini kata gitu. Nah, pas udah gitu kata istri masa sih, ya udah paranin karena kita ini khawatir juga ya, kita paranin apa ya, cuma batu kita lempar. Kita buang. Setelah kita buang, kita pulang udah ada di rumah. Anehnya di situ. Jadi udah sempet dibuang. Udah sempet kita buang di batu. Karena begitu pas ibaratnya dapatnya itu dilempar dari atas jatuh ke atap itu ya, atap gubuk ya. Ke balai langsung ke balai. Belum ada atap. Belum ada atap. Baru balai aja. Oke, pas begitu dibuang ini batu. Ini kita buangnya juga nggak jauh dari pohon itu. Nah, kita buang ya, nama kita bilang ya cuma batu, tinggal disingkirin aja. Apa kata gitu. Mungkin orang ketak apa burung kali kata pikir kita gitu, ya udah kita buang. Pas begitu pulang dari sana dari kebun, ini udah ada. Ini udah ada di rumah. Udah ada di rumah, bahkan ada di depan pintu. Gitu. Jadi dia pulang duluan gitu kan ya. Nah, kita penasaran, yang bikin penasaran gini, masa sih kata kita gitu, sampai nanya sama istri, emang bawa, kapan ada yang buang kata istri. Masa udah. Sampai di situ pun nggak sampai di situ doang, bahkan sampai di sini pun kita buang. Di sini dibuang lagi. Kita buang lagi ke depan, orang karena sungai itu depan, kita sungai. Buang. Sampai balik lagi. Dapat 3 hari dia balik lagi. Ya kata kita, ya udah deh biarin kita ini itu. Nah, ada teman bilang katanya ini pusar bumi. Memang kalau kita lihat dari ini pusar bumi. Cuman uniknya dia itu dia seperti putaran pusaran ini lingkaran nyamuk kayak gitu, lingkar gitu. Uniknya di situ. Seperti itu. Oke, dan yang terakhir ini ada barang satu lagi.
berupa pedang ini dibandingkan penemuan yang lain, ini yang paling besar nih. Pedang ini yang paling besar, bahkan yang paling sulit ya ini. Oh, ini yang paling sulit. Iya, karena emang ini emang karena kita tarik. Kita gini, dengar cerita kata teman, "Bang, di sana ada barang ini." Nah, udah pengen tahu aja, yuk kita coba. Nah, kita tarik. Pas setelah kita tarik sampai di lokasi pohon rengas kembar. Ya, pohon rengas kembar. Nah, setelah itu kita tarik, yang keluar cuma segini. Bagian ujungnya. Yang hitam ini. Iya. Ya kita sih kira gitu batu memang ya, seperti batu. Namanya hitam. Nah, Nah, pas udah itu temen coba ambil pisau kayak apa kayak kata gitu, karena di situ seadanya alat. Ya udah ketemu bambu ya bambu, kita udah korek. Lah lama-lama sampai segini. Jatuhnya apa? Golok kata temen. Ini golok. Ya, gagangnya ini memang seperti golok. Dan setelah itu kita gali lagi. Pas gali-gali sampai di sini. Nah, ini yang bikin kita bingung nih. Yang bingung batas ini. Kata golok tapi ada ininya. Itu pun belum sempat dicabut. Belum sempat dicabut. Masih banyak yang panjang ya. Iniin. Nah, sampai akhirnya kata teman pun bilang udah nggak usah diinin dulu, gali aja. Ya udah kita gali. Bahkan sampai di sini terkena totokan pecah. Nah, totokan karena digali itu ya, proses penggalian itu pun kurang lebih sejam gali ini aja sejam. Nah, pas begitu udah ketemu, nah ini yang kita bingung. Dan yang kita uniknya, katakan golok tapi nyabutnya dari samping. Ini ternyata katakan pedang, ya gimana kita jelasinnya. Pedangnya memang pedang karena dia panjang. Goloknya emang gagangnya seperti golok. Memang ini udah sama sarungnya ya? Udah sama sarungnya. Iya, benar. Karena memang di sini ada sela-sela karena memang dia buat ngeluarin si pedang ini ya. Jadi ngeluarinnya ini bukan ditarik. Enggak ditarik. Tapi digeser di samping ya? Samping. Bisa di keunikannya di sini aja. Ini kalau dinamakan pedang apa namanya? Kalau dinamakan ini kayak seperti pedang Zulfikar. Dan memang ada tulisannya, tulisan Arab. Pecinta dunia mistis, pedangnya ukurannya kurang lebih ada 1 meter. Ada ya, 1 meter ya, kurang lebih meter. Iya, 1 semeteran lah. Dari ketiga barang ini, Bang Pian, kalau tadi kan ini ketika disimpan ya, yang sering nemukan itu yang sering ngerasakan itu istrinya Bang Pian ya, seperti ada suara kayak tikus lah di dalam lemari di proses. Nah, kalau 3 barang ini keanehannya, kalau 3 aneh ini keanehannya cuma ini. Yang beda ini. Nah, ini seperti apa? Kalau dia yang bedanya, kalau satu surah mati nggak ada. Nggak ada di sini. Nggak ada. Berikut sama kain kafannya. Sarungnya lah, katakan sarungnya ya. Berikut sama ini ya. Dan itu berapa lama nggak adanya itu? Maksudnya dia nggak adanya ini seminggu. Itu paling cepat. Seminggu. Paling cepat. Kadang sebulan. Sebulan kadang. Kadang sebulan. Pernah nggak awal-awal waktu menyimpan barang ini sempat berpikir gitu, kemana nih barang, cari-cari gitu? Atau melalui mimpi, ibaratnya nih barangnya dipinjam dulu, misalkan kan kayak gitu. Sepengalamannya Bang Pian itu seperti apa? Dari pengalaman sih nggak ada ya melalui mimpi. Cuman kita pas begitu ada yang mau ini, kita mau bawa ataupun kita mau bersihin, itu udah nggak ada kok. Kenapa nih barang satu nggak ada? Barang nggak ada. Udah ya kita mau nanya sama istri, ya istri juga nggak tahu soalnya ini udah kita yang iniin. Itu doang. Karena di sini di rumah ini cuman yang ada kita sama istri, ya anak-anak. Dan anak-anak kan nggak mungkin lah ya, ibaratnya kan itu. Jadi paling cepat itu seminggu dan paling lambat 1 minggu. Paling lambat sebulan. Ini pun kejadian ini bukan sekali 2 kali. Kejadian ini bukan sekali 2 kali.
Bahkan pada waktu mertua lagi main kemari pun mau dilihat, ini barang nggak ada. Memang sempat waktu itu mertua mau main kemari, kita mau kasih sama mertua. Iya. Nah pas begitu kita mau ambil barang ini ya, cari, kita ambil, nggak ada. Emang saban ini yang kita taruh di situ nggak ada. Kalau untuk yang lain ada. Yang lain ada, cuma ini nggak ada. Gitu. Jadi keunikannya itu ibaratnya keanehannya itu sering hilang. Dan pernah nggak sih posisi hilangnya itu kemana gitu? Tahu nggak tahu ya? Nggak tahu ya. Oke, seperti itu. Ya, buat pecinta dunia mistis dimanapun Anda berada, ini dari ketiga penemuan ini, insya Allah nanti ya mungkin ya kita akan ke lokasi untuk melihat seperti apa lokasinya penemuan ini ya, penemuan benda tiga, khususnya tiga ini, pedang, apa namanya tadi? Cemeti dan ini batu ya, di lokasi yang nanti akan kita datangi atau akan kita telusuri. Makanya buat pecinta dunia mistis dimanapun Anda berada, jangan lupa nih untuk di subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbarunya dari channel Kiblarak gitu. Oke, Bang Pian, terima kasih nih atas waktu, atas penjelasannya. Mudah-mudahan ya, ingat ini hanya sebuah benda ya. Oke, kita tetap harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segalanya. Ini hanya sebuah perantara. Toh kalau memang umpama ada keunikan, biarkanlah ini menjadi keunikan tersendiri lah bagi benda ini, seperti itu ya, pecinta dunia mistis dimanapun Anda berada. Oke, terima kasih Bang Pian, saya pamit nih. Oke, atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan penelusuran lagi ke lokasi penemuan tiga barang ini ya, pedang, cemeti dan batu. Oke, ya. Terima kasih. Tetap di channel Kiblarak, kuatkan iman, kuatkan akidah, jaga sholat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.